ya, Meta, YouTube atau Google, TikTok, itu tuh semua adalah bisnis, bukan NGO, bukan yayasan tanpa profit. Mereka semua adalah bisnis. Apa sih fokus utama bisnis? Adalah profit. Ketika ada orang nih, misalkan Bapak Ibu nih ya, punya sampel makanan ya, dikasih gratis. Terus ada nih ya gratis gitu. Terus ada yang bayar. Nih ada tinggal misalkan sampel makanannya tinggal 1 gitu kan. Nah ada yang minta, ada yang bayar. Mana yang diutamain? Yang bayar ya. Walaupun memang statusnya sampel, tapi kalau sampelnya bentuknya 100%, pasti kita akan utamain yang bayar. Sama analogi itu dengan Meta ataupun Instagram ya, sebagai salah satu produk Meta, ataupun Facebook, YouTube, TikTok. Itu tuh mereka akan utamakan yang bayar. Siapa yang bayar? Orang-orang yang beriklan. Maka dari itu, 1, kompetisi semakin sengit antar berbisnis. Organik akan ditersiarkan dibandingkan yang berbayar. Platform user juga selalu berkembang, apalagi anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya, yang memang sehariannya udah gadget. Kalau zaman dulu saya masih muda, masih baca majalah Bobo, nggak terekspos banyak terhadap digital. Tapi anak-anak kita generasi ke depan itu mereka semua sudah digital native malah bahasanya ya. Lalu terakhir adalah segmentasi dan targeting. Ini adalah value yang nggak ada di iklan konvensional Bapak Ibu. Coba deh kita lihat-lihat deh. Kalau kita jalan-jalan nih mau ke kantor ya, kita lihat kanan kiri banyak poster, banyak billboard. Apa aja tuh billboardnya? Ada yang iklan susu anak, ada yang iklan tadi brand Wardah, ada yang iklan lagi mungkin apa ya, iklan si Sesa lah, hijab gitu atau pakaian muslim. Nah pertanyaannya, yang lihat billboard itu siapa? Apakah hanya orang yang berhijab? Ataukah hanya pengguna kosmetik skincare? Enggak, semua orang lihat secara massal. Kita nggak bisa memilih hanya orang yang pakai skincare yang lihat gitu. Enggak. Kenapa itu menjadi kerugian? Karena gini Bu, Bapak Ibu, karena masang iklan di poster atau billboard tuh mahal banget, gak murah sama sekali. Dan tapi yang lihat iklannya itu bisa semua orang, yang relevan dan yang enggak, yang potensial buyer ataupun enggak. Nah, tapi kalau di sosial media itu tuh kita bisa memilih. Orang yang lihat iklan kita nggak harus semua orang. Misal saya di Wardah, saya hanya pilih female yang lihat iklan saya. Kenapa? Karena male mostly nggak beli. Bisa jadi sih beli, tapi brand lain yaitu Kaf. Jadi saya akan memilih brand mana yang tepat untuk relevansi target market saya. Kurang lebih gitu. Dan impactnya apa? Biayanya akan jadi lebih murah Bapak Ibu. Saya ada beberapa contoh juga dari mahasiswa dari Universitas Pradita yang memang sudah mencoba berbisnis dan beriklan bahkan Bapak Ibu. Dan bahkan bisnisnya masih berjalan sampai detik ini. Kurang lebih. Nah ini ada beberapa keuntungan lainnya. Selain memang kompetisi ketat yang menjadi pemantik kita untuk beriklan. Beriklan itu tuh kita dapat keuntungan yaitu analytics. Kita bisa analisis nih datanya untuk next plan. Dan juga beriklan di Facebook itu atau di Meta itu tuh publikasinya instan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau zaman dulu kita mau posting iklan di koran sekitar berapa tuh 20 tahun yang lalu, kita harus ke kantor pos kota dulu atau ke beberapa store yang memang berafiliasi untuk naruh iklannya ya, biar masuk ke koran di barisnya. Muncul minggu depan belum tentu, 2 minggu lagi belum tentu. Kita rebutan slot karena kertas itu ya hanya sebesar itu ya. Tapi kalau di dalam ads digital itu tuh kita nggak perlu mikirin kompetitor lainnya. Kita pikirin kita sendiri aja kapan kita mau masuk strateginya. Yang paling harus kita pikirkan adalah objektif dan taktiknya biar bisa menang dari kompetitor lain. Tapi kita nggak perlu pusing
takut misalkan iklan kita nggak publish, karena memang slotnya itu hampir unlimited. Nah, di sini nih yang penting. Marketing is no longer but stuff that you make but the story you tell. Pemasaran tidak hanya sesuatu yang kamu bentuk, kamu susun, kamu create, tapi semua lebih ke cerita. Ya, ini dari Seth Godin. Seth Godin itu adalah book authors yang cukup terkenal dari Amerika. Dia menciptakan banyak buku tentang pemasaran, ya, seperti Kotler lah, tapi ini namanya Seth Godin. Jadi balik lagi, marketing itu adalah cerita. Ini adalah matriks penting nih Bapak Ibu nih untuk membangun cerita. Apakah kita mau ke arah informatif, apakah kita mau ke arah emosional, atau kita mau ke arah interaktif? Ya, sedikit kisi-kisi Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu paling banyak, paling cepet nyampe kalau kita masuk ke sisi emosional. Betul. Di Indonesia itu strategi yang paling gitu adalah emosional, inspiring, heartwarming, kindness. Makanya banyak banget ya kalau orang menjual kesedihan itu cepet viralnya. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Apakah itu buruk? No. Menurut saya itu adalah fenomena. Karena apa? Di Amerika itu beda lagi. Amerika itu emosional nggak terlalu touchy ya, tapi lebih ke fun, interaktif, yang lebih ke enjoyment dan informatif. Makanya kalau saya keluarin data dari atau referensi setiap negara, teman-teman UMKM yang biasa ya konsul sama saya itu mereka nggak relevan dengan materi yang atau yang lagi tren di hari itu, tapi dari Amerika, karena emang nggak sense. Mereka tuh sangat suka yang enjoyment, yang free life of freedom. Tapi kalau di Indonesia lebih ke emotional gitu. Nah, jadi beberapa ini bisa jadi tips apakah kita mau ke informatif, ke emosional, atau ke interaktif. Tapi ini nggak harus memilih, tapi kita bisa membuat kurvanya. Let's say kita bisa bikin tangganya. Kita bisa menjadi informatif yang level 10 atau 9. Di mix dengan emosional mungkin yang di level 8. Jadi kalau kita bahas ya, informatifnya 10, emosionalnya 8. Berarti postingan atau cerita kita itu useful banget, tapi tetap membawa sisi emosinya. Ya walaupun nggak terlalu itu yang di highlight, kurang lebih itu. Nanti gimana nih cara membuat storyline-nya? Nah, kita bisa membuat misalkan useful tips agar kalian tidak sebagai generasi sandwich tidak habis uang di tengah bulan. Bisa gitu ceritanya nanti. Jadi membuat sesuatu yang informatifnya 10 tapi emosionalnya level 8 gitu. Ya itu beberapa insight ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kita udah paham tentang DNA sosial media. Kita juga udah ngeh nih tentang matriks dalam membuat storyline. Sekarang kita akan bahas sebenarnya digital marketing itu apa aja unsurnya. Nah, unsur dari digital marketing itu ada banyak. Pertama ada own. Yang warna kuning Bapak Ibu, own. Own media ini adalah sosial media yang kita maksimalkan, yang kita atur, yang kita kelola sendiri. Jadi kita nggak perlu pusing apa kata orang. Ya mungkin kita akan pusing feedbacknya ya. Cuman ini bisa kita kontrol lah istilahnya. Contohnya apa? Sosial media kita Bapak Ibu. Yang kita bisa kontrol kapan mau posting, kapan mau hapus, kapan mau bercerita. Nah, baru nanti kita akan eskalasi sedikit masuk ke paid. Paid itu yang berbayar. Misalkan Tasya Farasya dibayar oleh brand Wardah untuk menjadi spokesperson menjelaskan tentang produk terbarunya. Nah, itu jatuhnya ke paid. Karena kita membayar seorang influencer. Nah, paid lain bentuknya seperti apa Bu Alin? Misal, kita punya postingan di sosial media kita baru post. Kok yang lihat cuma 10 orang ya? Yang like cuma 5, kok dikit? Kita tuh padahal pengen postingan itu rame. Kita boost
dengan iklan. Nah, ngebusnya itu masuk ke paid media. Nah, dua activity ini udah kita jalani. Lalu kita otomatis mendapatkan feedback. Ada yang beli nih, misalkan kepancing dari iklan, dia klik, dia beli, dia check out. Nah, dia coba produknya. Wah, ternyata memang produk lip creamnya enak banget ya. Ya udah deh, saya posting nih reviewnya ke Female Daily. Dia cerita, saya beli minggu lalu nih, pinknya cocok banget dengan bibir saya, misal. Nah, dia akan posting, dilihat banyak orang, itu namanya earn media. Dari review, rating, mention, dan influencer yang sharing secara gratis masuknya ke earn media. Nah, tapi sekarang sih Bapak Ibu sedikit sharing. Ada satu lagi namanya share media. Kalau Bapak Ibu lihat, wow ini tuh iklannya viral banget. Nah, itu masuknya ke share media. Mereka objeknya adalah menjadi viral. Karena kalau dulu viral itu katanya blast atau gift. Tapi sekarang viral itu bisa ditaktikkan atau di planning. Cuman itu menurut saya adalah eskalasi terakhir ya. Jadi kayak naik tangga nih ceritanya. Own-nya maksimal, baru paid, earn, baru nanti kita bisa ke share. Karena kalau langsung ke share media atau langsung ke viral tapi fondasi yang belum kuat, wah takutnya kena backfire Bapak Ibu nanti. Nah, ini tadi ada contoh dari on media, contohnya ada dari website dan juga sosial media. Ada paid media, contohnya iklan, yang mungkin Bapak Ibu buka Instagram, buka nih story-nya, lalu muncul nih story keempat adalah iklan, pasti itu. Dan ini earn media, contohnya adalah review produk-produk. Nah, ini share media, ini maaf gambarnya tidak muncul ya. Jadi contohnya ini adalah konten-konten yang memang ngusung viral.